Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakoy, Nana Qasim Yusuf, penulis buku My Name is Nakoy. Novel My Name is Nakoy. Novel yang saya pegang ini tebalnya 614 halaman. Dan novel ini true story, mengisahkan tentang bagaimana perjalanan Nakoy dari kecil, bahkan dari masih bayi, SD, SMP, SMA, kuliah, dan kemudian sampai menemukan keajaiban di Putri Kembar, Zara dan Ziva. Dan Anda juga bisa lihat di episode pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima di keterangan YouTube ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Nakoy ya. Teman-teman yang great. Baik, saya ingin membacakan halaman 13 sampai halaman 17. Buat Anda yang memegang novel My Name is Nakoy, Anda juga boleh membacanya ya. Judulnya adalah Dari SD ke MTS. Akhirnya aku percaya seperti janji Allah dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan mengubah sebuah kaum kecuali kaum tersebut mengubah nasibnya sendiri. Aku terus berbenah diri di kamar kecilku. Ketika aku sudah mengakhiri sekolah dasarku, ada sebuah tulisan yang aku tempel sendiri. Tulisannya selalu membuatku merasa bahwa aku bisa. Tulisan itu adalah bertuliskan kamu layak. Kamu layak ya. Setiap kali aku bermimpi besar, aku selalu seperti ada yang mendukung. Sebuah dukungan yang benar-benar aku harapkan. Itu semua datangnya bukan dari orang lain, namun datang dari pikiranku sendiri. Setiap keraguan datang, maka aku akan membaca tulisan kamu layak. Maka keraguanku mendadak menjadi hilang. Jimat atau tulisan kamu layak terus aku jaga untuk tetap menyemangati selalu. Padahal tulisan itu ditulis dari kertas belakang kalender bekas yang dikasih toko emas di Pasar Losari, Brebes. Nama toko emasnya kita lanjutin ya. Ternyata ada juga di sini. Waktu itu ada toko emas yang terkenal di desaku. Hanya saja adanya di pasar kota kecamatan, namanya Toko Laju. Ya betul. Saya ingat kalendernya banyak laju gambar-gambar emas ya. Biasanya setiap tahun baru memberikan kalender satu lembar. Jadi kalendernya nggak banyak, satu lembar gitu. Mungkin pernah kan kalender yang satu lembar, Januari, Februari semua ada di satu lembar itu. Kemudian gambar wisata dan ada iklannya Toko Laju itu. Biasanya setiap tahun baru memberikan kalender satu lembar. Aku tulis kalimatnya, kamu layak. Aku tempel pakai lem di tembok kamarku. Ya, jadi MTS atau ST ini saya sudah mempraktikkan afirmasi ya berarti. Walaupun waktu itu nggak paham tentang afirmasi. Saya menyebutnya jimat malah di sini kan. Jimat tulisan ya, di halaman 13 ada kata-kata jimat tulisan. Mungkin judulnya bagus ya, jangan dari SD tapi jimat tulisan gitu ya. Oke. Hebatnya, setiap aku membaca tulisan ini atau jimat ini, aku semakin termotivasi untuk sukses dan maju. Walau rasanya semuanya tidak mungkin. Aku tumbuh menjadi kakak yang bertanggung jawab, terlebih ketika emak melahirkan adik laki-laki keduaku bernama Hambali. Aku mulai belajar menjaga, menggendong dia ketika bapak dan emak ke sawah sambil menjemur padi hasil panen kami. Ya, jadi saya waktu MTS itu, SMP gitu ya, MTS, sering kalau di kampung saya kan jemur padi tuh, dan saya gendong Hambali masih kecil sambil manas-manasin, bolak-balikin padinya biar rata kan gitu. Wow. Oke. Ketika sedang menggendong adekku sambil menjemur gabah, ada temanku datang yang baru saja membawa raport di kelas 6 kami. Namanya Fahrudin. Dia saudara sekaligus teman sekelas SD-ku. Kang Nanang, sekarang hebat ya, raportnya nggak ada lagi yang merah. Jadi ingat episode sebelumnya raport saya merah semua dari 1 sampai kelas 5. Kelas 6 nggak ada yang merah. Jadi Udin ini penasaran ke saya, kenapa nggak ada merahnya. Anak kecil ini selalu tersenyum dan membuatku lucu dengan tingkah lucunya. Aku ingat waktu kami masih di SD, ia memberikan tips yang tidak masuk akal ketika salah satu teman di kelas SD kebelet mau ke WC buang air besar. Katanya ambil batu kerikil yang banyak lalu pegang. Ya, kata Udin, itu bisa membuat yang tadinya mules menjadi sehat. Ya, nggak masuk akal ya.
Tapi SD itu serba iya aja padahal nggak benar ya. Hanya saja ketika temanku mengambil batu kerikil di tangannya, ternyata tetap saja ia membuang hajatnya di celana SD-nya ya. Mungkin ada juga ya, coba siapa di sini yang sahabat Nako yang punya pengalaman waktu SD kebelet toilet, tapi nggak ada toilet, akhirnya di kelas ya, bahkan baunya bisa kemana-mana ya. Din, aku malu sama bapak kalau raport saya merah terus, Din, kataku ya. Kamu pernah nggak lihat bapak kamu nangis, kataku kepada dia. Belum, Kang. Kalau Kang Nanang apa sudah? Kata Udin sambil penasaran menunggu jawaban dariku. Belum, Din. Tapi mungkin kalau aku kelas 6 SD nilaiku jelek lagi, mungkin aku akan melihat bapak menangis gitu. Jadi SD itu saya nggak pernah lihat bapak menangis. Nanti saya lihat bapak menangis itu ketika MTS. Ya dari MTS ke kuliah itu MTS Alia ya. Alia itu saya SD SMP itu nggak lihat bapak menangis. Nanti di halaman 200 tuh saya menangis ketika bapak saya pulang dari pondok pesantren SMA dan ketemu di jalan dia sebagai tukang beca itu ya. Tapi waktu SD nggak pernah lihat bapak saya menangis ya. Terus tapi apa harus aku melihat bapak nangis, Din, baru aku berubah ya? Entahlah, Din, apakah aku terlalu tua dalam pikiran ini di masa kecil atau memang harusnya anak-anak seperti kita sudah harus memikirkan orang tua kita, Din. Sebentar ya, Din, aku ambil raport dulu di dalam. Aku masuk ke dalam sambil memegang adikku yang belum berusia 1 tahun, lalu di tanganku ada raport SD yang aku tunjukkan kepada Udin. Aku tersenyum penuh dengan makna. Ya, hanya aku yang memahami senyumku sendiri. Rasanya aku harus berterima kasih kepada meja balokku yang ada di kamar. Anda baca di link bawah ini, buka YouTube tentang meja balok, episode yang kelima. Jadi meja balok itu berconnecting dengan tema kita, jimat keberuntunganku ini ya. Meja yang terbuat dari bambu dan potongan kayu-kayu balok, bahkan aku masih ingat beberapa pakunya tampak tidak rata sama sekali. Kang, kok melamun? Kata Udin menyadarkanku. Iya Din, aku teringat sesuatu yang menyadarkan aku yang membuat raportku berubah di kelas 6 ini, Din, gitu. Aku sendiri menunjukkan mimik yang meyakinkan bahwa aku benar-benar berubah karena ada sesuatu yang menjadi penyemangatku. Apa sih, Kang? Boleh tahu nggak? Kata Udin ya, Fahrudin. Kemudian, ayo kamu mau ikut ke kamarku aja yuk. Gitu. Akhirnya Udin dan aku masuk ke dalam kamar. Aku sambil menggendong ade yang masih kecil. Sesekali adekku diajak bercanda oleh temanku yang lucu ini. Apa nih, Kang? Meja buatan siapa, Kang? Lucu dan kayaknya asal-asalan ya, Kang ya. Kenapa nggak minta dibuatin sama mama? Maksudnya mama tuh ayah dia tukang. Jadi Udin ini bapaknya tukang. Melihat meja saya balok yang asal gobrek, asal jadi itu dia komplain ya. Aku mendekati meja balok tersebut lalu aku ceritakan bagaimana meja ini menolong semangatku untuk bangkit dari semua kesalahan dari kegagalan sejak 1 SD sampai kelas 5 SD ya. Jadi teman ya, adik-adik saya yang masih sekolah ya, Ananda adekku ya, santri, kalau kalian jelek 1 sesi hidup tuh nggak apa-apa. Yang penting kalian harus perjuangkan, tunjukkan bahwa kamu harus berhasil. Ya, saya kelas 1 sampai kelas 5 tuh jelek semua. Kelas 6 baru saya bangkit, tunjukkan bahwa saya yang terbaik. Jadi kalau kalian semester ini misalnya buruk, kalah oleh teman-teman, ya tunjukkan aja bahwa kamu bisa melewati itu di kemudian hari. Jangan serba tertinggal, nggak bagus ya. Nah, kita lanjutin ya. Oke. Aku mendekati meja tersebut, oke. Itulah kisahnya, Din. Meja ini aku buat sama bapak karena aku ingin menilaiku berubah. Nilaiku berubah ya. Kenapa saya membuat balok meja? Karena nggak bisa beli meja sebenarnya. Jadi balok-balok nggak jelas lah ya. Tapi itu meja belajar pertama yang saya miliki, yang saya buat oleh saya dan bapak saya. Aku ingin menjadi anak yang dibanggakan oleh emak dan bapak, Din. Aku nggak bisa minta uang ke bapak untuk beli meja, tapi aku bisa membuat meja sama bapak. Kamu jangan lihat hasil mejanya dong, namun lihat bagaimana meja jelek ini mengubah nilai jelekku menjadi bagus, kataku padanya. Ya, kita lihat lagi ya. Iya aneh ya, masa meja jelek bisa mengubah nilai, Kang? Katanya ya.
Bagaimana kalau mejanya baru dan bagus ya Kang? Pasti nilai lebih bagus lagi ya Kang, kata Udin. Aku hanya tersenyum mendengar bagaimana temanku ini bercanda. Lalu tidak lama emak datang dari sawah sendirian. Assalamualaikum Nang. Ada siapa di rumah? Ada Udin Mak. Lalu lagi main sama lihat Dede, kataku. Kami berdua mencium tangan emak yang tampak kelelahan dari sawah. Lalu aku mengambilkan air minum untuk emak. Emak meluruskan kakinya dan tersenyum melihat kami sedang bercanda. Lalu ada suara, Din, kamu suruh habis SD mau kemana sekolahnya? Teman-teman pada ke sekolah kecamatan, sekolah SMP, Wak, kata Udin. Naik sepeda, sekolahnya di kota, keren, Wak, aku juga kayaknya, katanya. Syukurlah, Din, Kang Nanang mau Wak sekolahin yang deket, yang penting sekolah aja, Din, daripada bodoh kayak emak, kayak Uwa Dayu dan Uwa Supian. Maksudnya Uwa tuh Pak D ya, Bude ya. Kang Nanang sekarang pinter, Wak, kata Udin. Rapotnya kelas 6 hijau semuanya, nggak ada merah ya. Kemudian kenapa nggak di SMP 1 aja, Wak, di Losari? Kan bagus, cocok, Wak, untuk Kang Nanang. Udin menjelaskan sambil sesekali melirik kepadaku yang sedang memegang adik kecilku. Siapa sih, Din? Ya, orang tua yang nggak ingin anaknya ada di sekolah yang bagus. Hanya saja Wak belum ada uangnya. Kalau Kang Nanang setuju, Wak akan masukin di MTS saja yang dekat, bisa jalan kaki dari rumah, katanya. Bagaimana Nang? Gak apa-apa kan masuk ke MTS MTS aja yang dekat, kata emak padaku. Aku hanya mengangguk menandakan bahwa aku siap untuk sekolah di Madrasah Sanawiyah. Sekolahnya sendiri memang tidak jauh, bisa berjalan kaki. Aku ingat sesekolah bahkan belum ada gedungnya, numpang di lokal di gedung MI Kalibuntu. Nama sekolah MTS-ku adalah Nurul Huda yang memiliki arti cahaya petunjuk. Pendirinya adalah Haji Jahuri, berharap kelak siswa-siswi MTS Nurul Huda menjadi cahaya untuk keluarganya masing-masing. Begitulah teman-teman. Kamu nangis, Aura? Ini yang syuting nangis, Aura. Begitu sahabat yang great ya. Jadi saya itu orang biasa banget ya. Karena saya menemukan 1 minute awareness lebih awal, akhirnya saya belajar sungguh-sungguh dan sampai sekarang. Sehingga kadang-kadang kalau santai, membuang waktu, ya nggak bisa seperti ini. Jadi kalau kalian punya orang tua yang sulit, yang miskin seperti saya, ya nggak bisa main-main terus kan. Kecuali kita ya akan mengikuti pola yang sama. Tapi kalau pengen berubah, hidup yang berubah, maka kita harus menjadi cahaya untuk orang tua kita. Jangan lupa ya, komen dan subscribe yang banyak, share juga ke teman-teman ya channel ini agar bisa menginspirasi dari kisah nyata sehingga suatu saat akan ada filmnya. Kalian adik-adik saya sudah tahu kisahnya ya. Dan buat para ibu guru, ayah guru ya, boleh juga dibacakan novelnya tiap hari di kelas, gantian yang baca kayak di Mojokerto. Ada juga MTS, SMP, gantian tiap hari dan yang dengerin tuh jadi speechless, menangis, dan kemudian termotivasi juga. Hubungin aku center 087878289001. Be transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.